kabar pemirsa gitu. Oke. Nah, ke bawah, ke bawah. Turun banget. Nah. Apa kabar pemirsa? Mbak, udah penuh, Mbak. Selamat datang di Rumah Uya. Sebuah acara yang selalu mempertontonkan bagaimana kita mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi di sini dari orang-orang yang sudah mengirimkan email. Gitu. Oke. Lanjut. Lanjut apa nih? Lanjut. Lanjut kestresanmu. Maksudnya lanjutkan hubungan kita. Hah? Emang buka acara emang harus segitu gitu? Ya karena kan tergantung di mana kameranya. Iya. Oh, jadi bagaimana? Betul. Gitu. Tapi Nas, Iwan, lu putusin cewek atau diputusin cewek sering nggak? Ya sering juga sih, Bos. Sering. Sering. Wajar lah. Lu gitu loh. Yang jelas kasus kali ini adalah seorang laki-laki yang merasa tidak terima kalau dia diputusin sama ceweknya. Dan dia pengen ceweknya diundang ke sini. Yuk kita undang dulu yuk ceweknya yuk. Langsung saja kita panggilkan, inilah dia sang wanita, Tari. Cik. Silakan duduk Mbak Tari. Tari. Kamu punya pacar nggak? Single apa udah punya pacar? Single sekarang. Single. Pernah pacaran tapi kan? Pernah. Pernah, oke. Terakhir pacaran? Baru-baru ini apa udah agak lama? Baru ini sih. Baru-baru ini. Nah, kamu tahu nggak? Alasan kamu diundang ke sini apa? Bingung? Iya. Bingung. Nah, sekarang ada seseorang laki-laki yang ingin bertemu sama kamu. Tapi benar belum punya pacar kan? Belum. Oh, ya. Berarti belum aman nih. Soalnya cowok ini pengen bertanyakan sesuatu sama kamu. Tapi kalau kamu udah punya pacar repot juga nih kan ya. Nih, ada seorang cowok yang ingin bertemu sama kamu dan mempertanyakan sesuatu sama kamu. Pengen lihat seperti apa? Ya. Bos, ada tamu lagi nih. Perkenalkan, tamu kita namanya Furkon. Furkon ini seorang mahasiswa yang juga berprofesi sebagai dancer, Bos. Nah, sore ini Furkon datang, tak lain dan tak bukan pengen dibantu pastinya, Bos. Jadi, Bos, Furkon ini punya pacar, tapi dulu, sekarang dia putus. Jadi Furkon punya mantan, namanya Tari. Sebenarnya berjodoh tuh. Kasusnya, Furkon tidak terima. Kenapa Furkon diputuskan oleh Tari zaman dahulu kala? Halo, nama gue Furkon Azamsyah, gue biasa dipanggil Furkon. Sekarang kegiatan gue sebagai dancer. Gue di sini cuma pengen minta penjelasan dari mantan gue yang namanya Tari, karena dia mutusin gue, dia penjelasannya gitu. Setiap gue minta penjelasan, dia selalu kabur. Gue BBM nggak dibalas, gue telepon nggak diangkat, gue minta ketemu pun, dia nggak pernah mau. Gue sih curiga dia punya cowok lain selain gue. Furkon, oh Furkon. Baiklah. Kalau begitu adanya, anak buaya di depan pintu rumah Uya siap membantu. Monggo. Udah gak pacaran lagi sama kamu? Enggak. Enggak? Kenapa kayaknya kamu kesel banget sama Furkon tuh? Ya kesel lah, Mas. Tapi kamu udah putus nih benar nih? Udah putus. Yang mutusin kamu apa dia? Aku. Oh benar kamu, berarti dia nggak terima diputusin sama kamu. Udah berapa lama pacaran? Hampir 1 tahun sih. 1 tahun pacaran. Lumayan lama. Diputusinnya gara-gara? Gini loh, Mas. Awalnya aku dulu nyaman sama dia. Aha, Awalnya kita berteman. berteman. Nyaman sama dia. Tapi kesiniannya terakhir belakangan sebelum aku putusin dia, aku udah mulai gak nyaman sama dia. Aku ngerasa ada yang aneh dari dia. Ada yang aneh dari dia, oke. Tapi Furkon cerita sama tim kita bahwa sebenarnya dia jadi bisa ngedance itu gara-gara untuk menarik perhatian kamu. Sekarang dia jadi dancer, kenapa kamu malah nggak terima gitu? Enggak, aku nggak suka. Dia, Nah, dia tuh lebih manja, Mas, dari saya. lebih manja dari kamu. Oke, maksudnya manja gimana nih?
kalau kita lagi makan, dia selalu yang minta suapin sama aku. Oh, minta suapin. Oh gitu, maksudnya suapin gitu. Nah, terus masalahnya apa? Kan biasa kan cowok sama cewek manja-manjang itu kan biasa ya? Biasa, tapi kan nggak setiap waktu, Mas. Oke, terus? Dia bukan kayak yang aku bayangin gitu, Mas. Yang kamu bayangin apa? Aku pikir dia yang bisa ngelindungin aku, dia yang bisa manjain aku, dia pengertian, tapi semuanya tuh kebalik. Apa, ada kejadian apa yang akhirnya menurut kamu, kesimpulannya kamu nggak bisa ngelindungin, dia nggak bisa ngelindungin kamu gitu? Waktu itu aku pernah kejamretan. Kejamretan? Oh, ini kayaknya masalahnya ini nih, kayaknya nih. Waktu kejamretan itu aku lagi jalan-jalan sama dia di terminal, mau naik bis. Iya. Aku bawa tas cewek, terus ada yang jambret, dia bukannya ngejar Jambretnya? jambretnya, malah dia nyuruh aku yang ngejar jambretnya, Mas. Terus dia malah marah-marahin aku, Mas. Aku sakit hati di situ. Kenapa dia marah-marahin aku? Kenapa bukan dia yang ngejar, dia malah marah-marahin aku di depan orang banyak, Mas. Gimana marah-marahnya? Kamu tuh gimana sih? Kamu nggak bisa jaga barang-barang kamu. Kamu gimana nggak hati-hati? Kata dia gitu, Mas. Tapi dia ngejar juga nggak? Enggak. Oke. Saya penasaran namanya Furkon kayak apa ya? Oke, kita langsung panggil aja. Furkon. Kalau ini mah aku sering lihat ini emang penari nih. Ini sering jadi penarinya penyanyi-penyanyi Indonesia ini. Ya, gini, kamu kan yang ngirim surat ke sini nih. Tahu ngapain sih? Ngapain lo pakai kayak gini-gini? Aku tuh butuh penjelasan dari kamu. Penjelasan apa lagi? Penjelasan tentang hubungan kita. Semuanya udah jelas. Enggak, belum. Aku Itu udah baru kamu sepihak, aku belum. Ya biar aja, itu di mata Nggak kamu. bisa dong, hubungan yang ngejalin kita berdua, jadi yang mutusin kita berdua. Mas, aku udah nggak bisa sama dia, aku udah nggak mau sama dia, Mas. Enggak, tapi saya masih sayang sama dia, Mas. Oke, gini, lo masih sayang sama dia? Masih. Tari sama Furkon masih sayang nggak? Enggak. Bohong dia, Mas, bohong. Furkon Kamu kenapa masih sayang, masih sayang sama aku? Nah, tuh. Ya, karena dari awal aku tuh kalau misalnya, aku orangnya jarang pacaran. Jadi aku tuh kalau misalnya... Jarang pacaran? Jarang pacaran. Jadi aku kalau misalnya pacaran itu berarti aku udah berani buat komitmen. Untuk berani buat lebih lanjutnya. Yeah. Kenapa aku milih Tari? Karena aku udah yakin aku bisa berkomitmen sama dia. Aku bisa... Insya Allah aku bisa lebih lanjut lagi sama dia. Tuh, Tari pacar kamu keberapa? Hari kedua Kedua. Sebelumnya ada... cewek kan? Ya iya. Maksudnya sorry ya. Maksudnya aja. Ya cewek itu kan cowok. Ya. Maksudnya pacar sebelumnya kayak ceweknya kayak Tari juga gitu. Maksudnya Ya seperti... cantik juga gitu. Cantik lah. Cantik juga ya. Oke. Oke gini. Jadi kamu jarang ini baru pacar kedua kamu nih. Baju baru kedua. Nah, oke. Kamu masalahnya jadi kadang nggak terima diputusin gitu. Sangat nggak terima. Nggak tahu alasannya. Nggak tahu, setiap aku BBM waktu itu dia bilang, Furkon kita putus. Terus aku tanya, kenapa dia nggak balas? Terus aku telepon, Nggak penting. aku lagi ngomong. Aku telepon, nggak diangkat. Aku BBM, ternyata aku udah ditelepon sama dia. Oke. Dia lost kontak, aku nggak tahu. Terus ya, aku ngelaporin Iya, aku pasti. kesini pasti buat biar Alasan. aku tahu penjelasannya. Maksudnya pengen tahu penjelasan doang apa pengen nggak terima diputus pengen balik lagi apa gimana nih? Yang sebenarnya sih penjelasan juga tapi nggak terima juga. Jadi kamu nggak mau putus? Nggak, Oke, jelasin. Nggak mau, gue balik. nggak. Kamu harus sama aku. Karena cuma aku yang bisa bagiin kamu. Nggak. Jadi kamu nggak mau putus? Nggak, Oke, jelasin. Nggak mau, gue balik. nggak. Kamu harus sama aku. Karena cuma aku yang bisa bagiin kamu. Nggak. Kalau lo bisa bahagiain gue, lo tuh bisa ngelindungin gue. Aku bisa ngelindungi kamu. Nggak pernah lo ngelindungin gue. Kata siapa? Kata gue yang ngerasain. Oke, Contohnya. Contohnya, nah biar kamu tahu. Gini, Ya. 1, waktu itu kita jalan-jalan ke Tanjung Priok. bus, jalan-jalan. Terus lo apa? Sadis nih cewek. Kita bocor.
Apa? Terus lu Motor, parkir. motor bannya bocor. Iya. Iya, terus dia parkirin motor di depan warung. Ah. Terus aku bos yang suruh jalan nyari tambal ban. Ya iyalah bos, bener nggak? Apa? Kalau misalnya aku nyuruh kamu stay jagain motor, daerah Priuk itu daerahnya rawan. Pertama itu daerahnya rawan. Aku takutnya Sekarang dia enggak. Itu yang jagain motor dia. yang jagain Kamu motor. yang jalan nyari tambal ban. Iya. Bawa bannya. Enggak, nyari doang. Oke, Jadi terus? abis udah kecari, dia jalan kita bareng. Iya. Sekarang dia jagain di depan warung, aku juga bisa kan mas? Lah, aku tuh jagain motor itu sambil jagain dia. Kenapa aku jagain motor? Karena pertama daerahnya itu rawan. Oke. Selain daerahnya rawan, dia kan wanita. Jadi Iya. aku lebih milih yang aku kok misalnya ada preman nih, ada preman yang mau gituin motor aku. Jadi aku yang lawan dia, Ya bukannya nggak dia. rawan lah, orang lu Ya aja. enggak lah. Tapi kan di depan warung kan, di depan warung ada orang yang di luar Iya, itu. emang. Siapa nyangka bos, sekarang orang itu nggak bisa ditebak kan? Ah. Jangan lihat dari cover lah, jangan Iya. lihat dari luarnya. Iya, Luar boleh oke. kelihatan baik, tapi dalamnya busuk, ya kan? Iya Oke. kayak lo. Enggak. Kamu Aku tuh sih sayang baik. sama motor atau sama dia yang Iya. jagain motor? Sayang motor juga, sayang Iya. dia juga sih. Oke. Gini, Soalnya motornya juga belum lunas masalahnya. Oke. Gini. Itu yang kamu bikin kamu sebel itu. Iya, Satu. udah. Harusnya dia yang Harusnya nyari dia tambal lah ban, yang nyari kamu tambal yang ban. diem di situ Aku yang kan. nunggu di situ. Terus kenapa kamu mau pertanyaannya? Karena dia sayang pastinya, ya kan? Waktu itu. No, sekarang juga kamu masih sayang sama aku. Enggak. Aku bisa lihat dari mata kamu. Oke, kedua apa lagi Tari? Ya yang pertama yang tadi aku jelasin di awal Iya. itu. Ada jambret, ada Ada jambret. jambret. Kali di jambret, lo kenapa nggak ngejar malah teriak-teriak suruh dia ngejar? Kalau itu beda lagi, bos. Iya. Itu Bos, yang paling tunggu bos lo, mas. Iya apa? Jadi pas lagi waktu di Jamret itu di mana? Sayang. nggak usah kamu buat saya. Yang penting aku Iya. masih sayang sama aku. Di terminal ya, di terminal. Kenapa aku nyuruh dia? Karena itu yang nyopet gede banget badannya. Iya. Iya, aku takut. Enggak, sekarang gini. Zaman sekarang tuh preman, kalau misalnya aku yang ngejar, aku yang babak belur. Tapi kalau kamu yang ngejar, pasti dia kasihan kan iba Ya terus anak kalau kamu. gue yang dipancing-pancingin gimana? Ya nggak mungkin, itu nggak mungkin. Oke. Aku tuh nggak ada Nggak otaknya. mungkin. Berarti preman itu nggak punya rasa sayang kepada wanita. Lo lihat ya di berita-berita, banyak berita penjahat nggak punya rasa, nggak punya perasaan penjahat. Kamu Oke. jangan lihat berita, kamu lihatnya realita. Oke, kedua, ketiga. Ketiga, Ah. ini mas yang paling bikin malu setiap lagi jalan sama dia. Apa? Manja lo. Wajar mas. Wajah gimana? Kita sering makan bareng di luar. Sering makan bareng di luar. Terus kadang ini dia yang selalu minta suapin sama aku. Bilang gimana? Yang cuapin aku dong. Kan sebel banget mas. Ini sebel banget karena itu di depan orang banyak. Gimana sih kalau dinilai orang-orang? Ih apaan sih cowok kan? Jadinya kelihatannya lembek banget. Kata siapa? Itu tandanya kita saling sayang. Mereka aja mungkin iri. Kamu jangan dengerin kata orang, dengerin kata kita. Nah, tapi kalau tuh dia minta nyuapin kamu, saya tanya, kamu suapin dia nggak? Ya suap. Ya udah, berarti kamu mau kan? Ya kan dia sayang. Waktu itu sih sayang. Oke. Sekarang. Masalahnya apa? Kamu sendiri manja nggak? Sekarang biar dia Nggak. mikir sendiri aja deh. Nah, maksudnya gimana? Kamu tuh maunya gimana? Ya mana ada sih cewek yang nggak mau dimanja? Oh, kamu? Aku mau dimanja juga, cuman aku pengen dia mikir. Nah, dia nggak pernah bilang, Mas. Coba dia bilang. Ya, aku mau dimanja. Kan gitu aku ngerti ya. Sekarang kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu mau dimanja? Karena Kenapa kamu nggak pernah bilang? karena aku pengen kamu mikir sendiri, ngertiin sendiri. Iya. Ngertiin aku, jangan aku terus yang ngertiin kamu. Oke, ini menarik. Zaman sekarang tuh jangan apa namanya? Jangan Seharusnya cowok nggak- ngertiin cewek. Oh, nggak bisa, Nanas, nggak Oh, bisa. nggak bisa, Namanya nggak. cowok, namanya orang, cewek kalau mau sesuatu tinggal bilang, jangan diem-diem. Iya. Sekarang saya suka bingung, cewek diem-diem, pikirnya sendiri. Kamu marah kenapa? Tahu, kenapa? Pikirnya sendiri. Orang kalau kita nggak tahu, kita nanya kalau nggak Ya, dijawab. sekarang kalau cewek marah berarti tandanya lagi pengen dimanja. Iya, tapi kalau kamu nggak bilang, dia nggak tahu. Ya aku nggak tahu. Karena Gimana? aku tuh tipe orang yang nggak suka dikodein tapi sukanya dijujurin. Ya sekarang aku ngertiin kamu. Seharusnya hubungan bisa saling ngerti dong. Nah, sekarang Nanas kenapa belain perempuan? Ya iyalah, aku juga perempuan. Sekarang aku tanya, Apa? sekarang aku tanya, kalau kamu pacaran gitu, kamu kalau misalnya kamu mau dia minta apa sama cowok kamu? Mau dimanja gitu?
Ya boleh. Kamu kenapa nggak ngomong? Perempuan suka nggak ngomong. Karena nanti kita dipikir kebanyakan mau. Lah, kalau cowoknya nggak ngerti, tapi pas sudah putus baru nyalahin, nggak bisa begitu dong. Sekarang kamu saya tanya, jadi kamu kalau minta dimanja sama cowok kamu nggak bilang gitu? Hah? Pakai kode. Pakai kode kayak gimana misalnya kode kalau sama cowok kamu bisa diminta dimanja kayak gimana coba saya tanya? Ya, kayak gimana coba? Kodenya gimana? Iya. Kayak gimana kodenya? Kayak deket-deket. Deket-deket itu kode? Deket-deket, mau dimanja. Terus? Iya, kadang-kadang kayak sedih-sedih. Sedih gitu, oh gitu. Kode-kode. Kode. The little things gitu yang ya harus ampun, aku mah ya. diperhatiin. Kan ngasih kode barusan. Pegang-pegang pala tadi. Loh kan dia ngasih kode, saya nyambut aja Umi. Ya kan pengennya di elus-elus apa. Umi gimana Mi? Sejauh ini gimana Mi? Ini masalah cuman cewek maunya gini, cowoknya mau gimana Mi? Dari pandangan saya, Furkon, Iya, lu Mi. mah kalau mau manja ya boleh-boleh saja, tapi jangan kelewatan atuh ah. Bos Uya minta suapin sama Bunda Astrid, saya setuju. Nah, Setujunya kenapa? Karena sudah ada ikatan suami istri. Memang kan harus dipuja-puja, dimanja-manja. Lah kalau masih pacaran, lah Kan udah menuju, Mi. Bentar dulu, gua ngomong dulu ah. Gua puyeng ngomong sama lu. Yang jelas, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Apa tuh, Mi? Laki-laki itu memang harus memberikan perlindungan kepada perempuan. Bentar dulu. Jangan betul aja. Terus lagi mohon maaf, Furkon. Iya, Kalau Mi. motor kan ada pabriknya. Artinya kalau ada sesuatu kan kita bisa beli lagi. Lah kalau tali misalnya hilang, lu bisa gantiin. Iya juga sih. Ah, jadi dia menurut Umi dia nggak gentle nih. iyalah. Jadi menurut Umi wajar aja Tari selama ini berkeberatan ya. Mas Uya. Apa lagi? Terus. Oh, ada lagi? Satu lagi. Apa lagi, Neng? Ini. Kita kan pacaran. Kondangan suka bareng. Ngomong biasa aja, nggak usah sewot lu. Gue dengerin Umi, nggak usah Kesel ya? kesel. Ya kesel lah. Janjian jam 1 siang. Aku udah rapih. Aku pikir dia jemput, kita langsung jalan Ya. ke kondangan. Tapi taunya apa? Dia jemput aku masih belum mandi. Terus? Belum ngapa-ngapain. Terus aku diajak rumah dulu suruh nungguin dia. Mandi dia rapi-rapi sampai jam berapa, Bos? Jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore dia baru rapi. Jam 4, jadi selama itu dia ngapain? Dandan, mandi itu. Mas, Ya. aku dandan lama itu karena buat dia juga. Kamu mau jalan sama aku di saat aku lagi jelek? Nah, Karena aku tuh orangnya detail. sekarang gini. Ah. Lu udah rapi, terus gue nungguin lu dari jam 1 sampai jam 4. Gue dari udah rapi, dari cakep, jadi kumel, jadi berantakan lagi. Kata siapa kamu jelek? Kamu tuh selalu cantik di pandangan aku. Iya di pandangan kamu. Tapi kan aku juga mau kelihatan cantik di depan teman-teman semuanya. Ya kalau misal kamu cantik di depan teman-teman aku, ntar teman-teman aku suka sama kamu gimana? Ya Kamu urusan mereka. Ya nggak bisa, kamu tetap buat aku. Sekarang gini, jadi dia dandannya lama gitu. Emang kamu yang kamu nggak suka jadi apa dari dia nih? Dia dandannya lama banget, Mas. Wajar kan ya, Mas? Enggak. Mas Uya juga kalau dandan lama apa enggak? Enggak, biasa aja. Lama ah. Lama ah. Apa emang lu cowok gue? Lu ngecat rambutnya lama tuh 24 jam. Misalnya aku jelek, aku berantakan, pasti orang ngenalnya, "Ih, apaan sih tuh orang nggak rapi banget." Kalau misalnya aku rapi, aku looknya rapi, terus cakep, orang juga ngeliatnya seneng. Kamu juga seneng sama aku gara-gara aku rapi kan? Aku cakep. Coba kalau aku jelek, kamu mana mau sama aku? Dulu. Enggak, sekarang. Sekarang enggak. Iya. Lu aneh. Enggak. Aneh. Enggak. Aneh enggak, Enggak. Mas? Aneh Hah? kan? Dan enggak. Nanas, lu aneh. Enggak. Aneh. Enggak. Oke, sekarang gini, mau lu apa, Furkon? Apa? Aduh deh, kayaknya kamu dari tadi ngomongin kejelekan-kejelekan aku, ngomongin yang nggak baik tentang aku, entah itu kamu maksa atau kamu bohong, atau kamu memang punya hubungan sama si Buluk ya? Buluk siapa? Atau kamu memang
punya hubungan sama si Buluk ya? Buluk siapa? Ya. Buluk. Si Buluk. Buluk siapa? Ada Mas. Buluk lah pokoknya. Hah? Siapa sih? Buluk apa buluk? Ada Buluk. Buluk nih. Kenapa Buluk itu siapa? Kamu Emang tahu- namanya sih dia lagi deket sama cowok namanya si Buluk. Iya. Bukan Sebut aja Buluk. Fajar, Mas. apa? Namanya Fajar. Iya bukan. Nah, kalau Fajar gue tahu. Lo cerita lo curiga sama dia deket sama Fajar. Lo udah cerita ke tim kreatif kan? Iya. Oke, nah bener nggak lo ada hubungan dengan Fajar katanya? Cowok yang namanya Fajar. Fajar Buluk namanya? Fajar Buluk. Fajar Buluk aja. Buluk. Lo yang buluk. Enggak. Dia yang Buluk. Hus. Iya kan? Kamu ada hubungan kan sama dia? Teman. Yakin teman? Ya memang teman. Nah, Terus kalau gue ada hubungan sama dia, masalah buat lo. Masalah. Ya orang kita udah putus. Kata siapa? Kata gue. Kata aku enggak. jangan-jangan aku putusnya gara-gara si Fajar itu. Mungkin si Tari berubah gara-gara si Buluk itu. Fajar. Buluk. Mulut lo tau gak? Enggak aku. Aku berlian di hati kamu. Oke. Gimana kalau kita panggil Fajarnya sini? Fajar! Ini yang ganggu hubungan kita. Dia nggak ganggu. Terus? Dia emang teman aku. Teman, nah denger teman. Oke, gini. Mas Fajar, kenal sama Tari? Kenal. Oke, ini yang maksud tadi buluk-buluk ini. Ya Buluk. Fajar. Wah, cakep ah. Bos, minnya ada berapa? Gini. Oke, ini Fajar. Sekarang deket sama Tari, tapi nggak pacaran nih. Pak Tari belum pacaran nih kan ya? Saya tanya dulu, jangan pacaran udah nih? Belum. Hah? Jujur? Belum lah. Hah? Orang gua kan nanya sama lo jangan jawab. Mundur, ntar. Tari pacaran nggak sama Fajar? Belum. Belum. Oh, berarti akan. Enggak. Lo kok enggak? Enggak akan maksudnya. Apa? Enggak. Lu pede banget. Udah Buluk pede lu. Ya bagus. Ya enggak lah. Lu kenapa? Lu kan udah putus kan? Enggak. Gak ada hubungan apa-apa kan sama Tari? Bebas dong, gue bisa deketin. Tapi gue nggak ngerasa putus. Iya, Mam. Ya kalau lu gentle, lu nanya dulu sama dia sama gue. Hah? Gue udah putus apa belum? Udah belum, Tar? Gue, Udah kan? aku udah putusin dia. Tapi lu udah nanya gue. Penting. Gak penting. Penting lah. Gak penting lah. Penting. Ya kan lu bukan siapa-siapanya, ya udah gak penting dong. Kata siapa? Kata gua barusan. Siapa? Gua? Siapa sih lo? Udah, gini. Furkon, gini. Udah, lo ikhlasin dong. Sekarang Tari mantan lo udah deket sama orang lain. Nggak bisa, Mas. Nggak segampang itu. Aku banyak loh berkorban demi si Tari. Apa? Kayak contohnya, waktu aku masih temenan sama dia, Iya. aku ngorek-ngorek juga tentang keluarganya. Aku bilang, Tari, bapak kamu suka yang kayak suka sama calon mantu yang kayak apa? Kata dia, suka sama yang beragamanya kuat. Ya udah, aku di situ agama aku jalanin. Aku memang alhamdulillah rajin sholat. Terus aku juga ya udah kuliah ngambil jurusan agama juga, Apa tuh jurusan? tarbiyah. Tarbiyah. Tadinya kamu masuknya, Tadinya aku mau yang jalur-jalur seni lah, akhirnya lo masuk tarbiyah. tarbiyah. Terus? Terus yang kedua aku waktu temen sama Tari bilang gini, Kon, gue suka deh kalau ngeliat Justin Bieber, Justin Timberlake, mereka bisa nyanyi tapi dance-nya tuh bagus banget gitu ya. Oh jadi lu suka sama cowok-cowok yang suka dance? Iya gue suka, habis kelihatannya cool gitu. Iya. Ya udah, dari situ aku tahu pasti dia suka sama orang yang suka Ngedance, cowok. Nah aku Lu belajar? Belajar. Iya, gara-gara lo belajar dance, terus lo sekarang jadi dancer, terus sekarang lo lebih banyak bergaul sama cewek-cewek, dan Oh, sekarang lo cemburu. Iya, sayang ya. nggak bukannya cemburu, tapi dia berubah jadi lembut. Apa yang aku lembut itu juga sama wanita. Loh, tuh, tapi lo bilang dulu lo suka sama cowok yang bisa ngedance. Nah sekarang dia udah belajar dance, jadi Ya dancer. tapi seharusnya enggak.
main sama cewek-cewek dan... Lah cewek-ceweknya yang mau sama aku, Mas. Aku kan nggak boleh sombong, kalau jadi orang nggak boleh sombong, kita harus bergaul sama siapapun itu. Oke. Kamu jangan terlalu baper, Yang. Bukannya Mereka Bang. cuma temen aku. Yang udah nggak ada hubungan sama dia pengen dia. Lo nggak diginiin ya? Kalau yang ini kenapa nggak di... Nanti jadinya digigit. Iya. Oke. Gini. Tapi tadi benar yang dilakukan Furkon ini demi kamu. Benar. Oh, mungkin. Nah, gimana nih, Mi? Pengorbanan seorang laki-laki berubah demi perempuan nih. Kalau saya lihat dari sudut pandang pengorbanan Furkon demi si Neng Tari, itu luar biasa. Ya, berarti Furkon itu termasuk pemuda idaman ya. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku hai mabuk terbayang. Terus cuma saya yang nggak sukanya dari Furkon, mohon maaf, nyebut orang nggak boleh dengan sebutan bulak buluk. Tuh, dengerin. Iya kan? Dalam agama, manggil seseorang itu kagak boleh dengan panggilan yang tidak mengenakan. Iya, bukannya apa tuh, kakinya benar. bemiring. Ada orang ada namanya gitu ya, Mi, Iya, ya. ada namanya. Lagian juga Fajar ini sebenarnya tuh jahat nih. Dia tuh punya banyak cewek. Us. Aku pernah lihat. Tari tahu gue siapa. Enggak. Gue pernah lihat lu di Kuningan. Di mana? Di Kuningan. Ngapain di Kuningan coba? Ngapain? Lampu merah? Nggak jujur coba, lo jangan mengada-ngada. Iya. Sumpah. Lo nggak mengada-ngada. Apa? Aku ngeliat dia di Kuningan keluar bareng cewek 5 orang. Bobo anduk, bobo itu ngapain lagi coba? Tuh, gue lagi latihan Muay Thai, Mas. Apa? Muay Thai. Saya lagi latihan Muay Thai di situ. Kenapa? Bohong. Apa? Kata dia lagi latihan Muay Thai. Latihan Muay Thai. Muay Thai. Emang kerjaan lo apa? Atlet. Apa? Atlet. Atlet apa? Balet. Lucu lo kali. Oke, apa? Kerjaannya apa? Atlet apa? Atlet tinju. Apa? Tinju. Tinju. Waduh. Atlet tinju tuh. Kenapa, Lir? Yakin lu tinju? Iya. Ya udah. Takut. Emang Fajar kenal Tari dari mana? Sahabat. Sahabat, udah lama. Ya udah lama. Dia tuh sering curhat masalah tentang dia. Jadi gue itu kayak gak tega gitu ngeliat Tari itu kayak gak dilindungi. Lu kali yang maksa buat Tari curhat sama lu. Apa? Lu pasti ngajak ribut. Hah? Lu ngajak ribut. Ya Allah, sama lu doang. Ini tuh kamera, ada kamera. Apa? Lu kalau jadi laki jangan mulut lu doang yang gede. Sini lo kameranya. Sini. Sini. Kamu gak nyesel dulu pernah jadian kayak gini? Kamu Gini nggak- sama cowok. Kamu deket sama Bang Napi kayak gini. Dia bisa ngelindungin gue. Takut kan lu? Fikri! Takut. Hei! Lu bilang aja kalau lu tukang angkat, jangan bilang tukang tinju. Lu ngajakin battle mau nggak di sini? Ayo. Berani nggak lu? Berani nggak? Apa? Berani ya? Jangan pakai otot. Nah sekarang kamu tentuin aja kamu pilih mana. Pilih dia. Jelas kini gua yang bisa melindungi dia dibanding lu. Emang lu yakin lu bakal direstuin bapaknya? Aku nggak tahu. Kayaknya lu nggak mungkin. Emang lu bakal Lu pantasnya, Lu bakal direstuin? ya iyalah. Kata siapa? Gue nggak pakai otot tapi gue pakai otak dan gue punya hati. Emang punya hati? Punya. Kalau punya hati. Kalau lo aku bisa nggak punya ngerti. hati, aku nggak bisa mencintai kamu. Mencintai tanpa mengerti perasaan ceweknya apa? Lo gak sih lo kayak gitu terus? Kamu jangan lihat ke belakang lah, kita lihat ke depan.
Aku Aku juga nggak mau ngeliat ke belakang kalau aku. Kalau aku lihat ke belakang, aku lihat kamu lagi. Ya, Sekarang makanya aku kita ngeliat lihat aja depan ke udah ada depan. Fajar. Kamu lihat ke depan, lihat Fajar. Iya. Fajar itu tembok Cina, kamu bakal ketabrak sama dia. Kamu tuh dari tadi kenapa sih kerjanya hanya celah orang Lo terus? lihat kan yang mana laki, yang bener-bener laki sama yang... Ih, gue laki. Lakinya banyak mulut. Ya emang kayak gini, setiap orang tuh punya sifat karakter beda-beda. Dia kasar, dia pakai otot. Aku pernah nggak sama kamu berantem? Iya mana pakai bisa otot? lu pakai otot. Bukannya nggak bisa, tapi aku nggak mau melukai kamu. Lu. Tunjukin lo kalau emang pengen balik lagi sama Tari. Sekarang tunjukin dulu coba lo menyatakan apa coba yuk. Lo di sini, duduk sebelah sini. Akhirnya nyadar. Kamu lihat mata aku. Nggak mau. Lihat, Nggak mau. lihat. Ini tangan kamu. Bukan muhrim kan Umi? Ya, betul. Iya Bukan sih. mahram. Namun, Ayo yang gentle. Tari, kamu nggak mau balikan lagi sama aku. Enggak. Tapi kamu tau nggak kalau misalnya bapak kamu tuh setuju sama aku. Aku Kenapa pun- pede banget sih? Enggak lagi. Aku tuh sampai ngundang bapak kamu ke sini. Ngapain pakai undang-undang? Ya biar bapak kamu tahu kalau aku calon mantunya. Pede banget. Bapak gue juga nggak akan setuju kali sama lo. Kata siapa? Kata gue, karena gue anaknya. Gue lebih tahu. Oke, lo undang bapaknya ke sini. Ya, Oke. aku tadi bareng sama bapaknya dia kok. La haula wala Oke. quwwata illa billah. Ribet tau nggak? Nggak ribet. Panggil ya. Iya, panggil. Kenapa? Ya pakai undang. Ya biar bapak tahu, biar bapak kamu tahu, keluarga kamu tahu kalau calon mantunya tuh aku. Nggak akan setuju. Kata siapa? Kata gue. Panggil ya. Bapaknya Tari. Pak, bapak mau jadi host. Mau jadi MC. Ya apa-apa, saya bisa berdiri. Nah, lo ngomong nih. Mau ada bapaknya. Bapak tahu nggak tapi sebelumnya mereka pacaran? Enggak, Nggak tahu, tapi tahu. tahu Furkon ini kenal kan sebelumnya? kenal ya. Sering ke rumah? Iya, sering ke rumah. Bapak taunya apa dia dulu? Ya tahunnya teman biasa, Pak. Teman biasa? Iya, iya, Pak, iya. Nah, Iya emang. tahunnya teman biasa. Oke, tapi Pak, sebetulnya kriteria jodoh buat Tari itu apa Pak? Calon suami? Oh, yang penting keterangannya pokoknya tanggung jawab. Tanggung jawab? Ya, pokoknya bisa apa? Orang tua bisa senang. Pasti. Ya, semuanya bisa untuk keluarga senang semua gitu ya. Terus pekerjaannya? Ya paling nggak ini si Tari ini udah pokoknya si Furkon dan si Fajar Ya, ini kamu denger di belakang ya. udah istilahnya lamaran kita tolak. Oh, Bapak nggak terima? Nggak terima karena si Tari ini Pak terus terang aja udah tak jodohin sama polisi Pak. Oh. Istilahnya lamaran kita tolak. Oh, Bapak nggak terima? Nggak terima karena si Tari ini Pak terus terang aja udah tak jodohin sama polisi Pak. Oh. Tapi mohon maaf dulu Pak, sebelum Bapak mutusin kalau misalnya Iya. saya nggak bisa sama Ya, Tari, ya. saya boleh nggak
nunjukin kalau misalnya saya itu emang benar sayang sama Tari dan Iya. saya udah nurutin apa yang dia pengen gitu. Iya. Saya pengen Bagaimana? ngedance. Ah, ngedance? Ya, Mas. Oh, yang lo ceritain tadi di sini mau yakin? Lo mau ngelamar dia pakai dance? Iya. Ini serius jadi nih? Serius? Gue pikir bercanda tadi dia. Enggak. Ayo lagunya tadi udah dikasih sama dia. Oh, udah mau apa boleh? Oke, silakan. Lakukan sesuatu. Iya. Mudah-mudahan nggak membuat Bapak jadi ilfil ya. Bapak nggak setuju sama Furkan, Pak? Ya itu Pak, udah saya bilang pokoknya terus terang aja walaupun dengan cara bagaimana, karena anak saya itu udah saya jodohin dengan polisi Pak. Tuh, polisi kok nih maunya. Kalau sama atlet nggak mau, Pak. Ya. Kalau sama atlet nggak mau. Jangan Pak, tukang gebuk dia mah. Tuh, dia maunya sama polisi. Saya bisa Pak jadi polisi. Polisi tidur. Saya bisa kok Pak jadi polisi. Emang dia bisa jadi polisi, Pak? Iya. Kalau saya lihat dari saya kayaknya tidak bisa, pokoknya nggak mungkin lah. Dia jadi polisi? Kenapa, Pak? Dia polisi. Kenapa, Pak? Ya karena nggak ada potongan Pak. Emang dia kenapa, Pak? Ya. Tapi kelihatannya Tari suka sama Fajar ya? Jujur? Suka. Suka, Kon? Hah? Suka sama Fajar? Kamu yakin? Iya. Yakin? Tapi aku lihat di mata kamu nggak yakin loh. Kamu itu maksa. Kamu so tau banget sih kayak dukun. Aku tahu. Aku tahu apa tentang kamu. Kalau kamu tahu aku, kamu bisa ngertiin aku. Nah, bapaknya tanya nih. Furkon jelas nggak setuju, Pak ya? Ya. Jadi Kalau Fajar, Pak, Fajar. ya itu pokoknya semuanya gua udah saya bilang kalau saya nggak setuju Tapi karena anak saya udah tak jodohin dengan polisi tadi Pak. Polisi? Iya. Gimana, Tak? Iya. Gimana nih, Umi nih? Dijodohin sama bapaknya, Mi? Kalau perawan itu tidak bisa, Bos. Tanpa izin dari wali itu nggak bisa nikah. Harus ada izin dari wali. Iya. Ah, jadi kalau misalnya Bapak tidak mengizinkan ya nggak bisa. Sama Fajar kek, sama si Furkon. Burkon. Ya, nggak bisa juga. Begitu. Tuh. tapi aku nggak mau. Nggak mau sama siapa, Neng? Aku nggak mau dijodohin. Enggak, kamu harus nurut sama Bapak ya. Nurut Iya. sama Bapak. Kan dari dulu Tari memang nurut, tapi Tari mau bahagia dengan pilihan Tari sendiri, nggak boleh. Nggak bisa. Ya harus kita pokoknya hargai, kamu- Pak. Misalnya Bapak kan udah terlanjur basah. Hah? Udah istilahnya kamu udah saya jodohin. Oh, udah ngobrol sama udah orang tuanya ngobrol cowok itu sama juga. orang tuanya. Tapi Tari mau pilih jodoh Tari sendiri kok. Pokoknya Bapak nggak rela. Pokoknya Bapak tetap pendirian Bapak nggak setuju sama Furkon sama Fajar. Fajar. Sama Furkon nggak apa-apa, nggak setuju kok. Tapi sama Fajar, Tari mau sama Fajar. Ya, sama aja, pokoknya semua ditolak lah, semuanya ditolak. Tapi dari kecil Tari udah nurut sama Bapak. Minta kali ini aja Tari buat nentuin kebahagiaan Tari sendiri nggak boleh. Saya itu udah terlanjur ngomong sama orang tuanya, udah Iya. ya udah oke aja. Tapi Berarti Tari nih sama Fajar serius nih? Aku suka sama dia, Mas. Iya. Ya bisa dilihat jauh banget. Fajar sama Furkon jauh banget. Gimana nih, Mi?
nggak bisa juga bapaknya memaksa. Karena kan anak punya hak untuk bicara kan? Tuh Pak, anak juga punya hak untuk bicara nih, Anak Pak. punya hak untuk menentukan jalan hidupnya ke depan. Jadi kalau saya boleh sarankan, ya dimusyawarahkan saja. Artinya nanti bicara baik-baik dan juga tidak harus sekarang kan nikahnya Neng Tari. Nanti waktu yang bisa menjawab begitu. Gimana tuh Pak? Ya itu ya, tapi saya tetap Bu. Pokoknya ya tetap pendirian saya Bu. Harus. Harus. Jadi harus menurut Bapak kamu Tari. Tadi harus menurut Bapak karena ya kita udah Bapak, terlanjur. Dan Bapak juga tahu itu yang terbaik buat Tari ya? Iya. Tapi itu kan di mata Bapak, dia terbaik buat Tari. Tapi buat Tari, Udah, nah kamu itu nurut sama Bapak. Ya pokoknya Bapak itu udah selalu ngomong. Saya malu kalau sampai ini nggak jadi gitu. tapi kenapa Bapak nggak ngomong dari sebelum-sebelumnya kalau Tari mau bahagia sama... Harus ngomong. Ya kan saya udah ngomong, tapi situ kan modelnya kurang paham gitu loh. Udah ngomong saya sebelumnya juga udah ngomong, tapi itu kurang paham. Kenapa Fajar? Ya udah lah, Tar. Demi kebaikan kamu, biar kamu jadi anak berbakti juga, demi kebahagiaan kamu turutin aja lah kata bapak kamu. Tari. Tapi Tari nggak mau, Pak. Tari nggak mau, jujur. Tari mau sama Fajar. Pokoknya pendirian Bapak begitu pokoknya gitu harus nurut. Orang tua nurut orang tua, berkah. Benar. Tari nggak bisa, Pak, juga. Mau kemana? Gimana dong nih? Udah gimana nih Mi? Baru sekarang acara rumah Uya sepi banget ya. Nah lo ngobrol sekarang di mana sama Fajar juga bayan? Iya. Iya, kudu bayaan itu si Purkon sama Fajar. Mami, aku maunya sama Tari. Maunya sama Tari. Lah itu jadi kembang dari tadi mau buat Tari. Walaupun udah begitu masih mau dikasih Tari. Iya. Bunga mawar merah, satu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cintamu. Aduh ya Allah. Lah. Aku ngejar Tari dulu ya, Mi. Ya deh. Lah, kemana lagi dia? Ya udah gini. Tapi Fajar, tapi lo tadi sempat bilang bahwa udahlah Tari ikutin bapaknya aja. Berarti lo berbesar hati ya? Iya. Walaupun lo mencintai Tari ya? Iya, udahlah. Betul. Karena memang ridho Allah fi ridhol waliden. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil waliden. Murkanya Allah tergantung kepada murka orang tua. Bagus, Fajar. Ya. Ya udah, hari ini ya intinya kita udah membantu Furkon untuk mempertemukan dengan Tari walaupun Tari juga nggak mau kembali dan yang kita kaget ada lagi ternyata bapaknya juga udah menjodohkan Tari dengan polisi. Ya udah, ini yang terbaik. Oke, dan cintanya Furkon dan Fajar sudah pergi. Mudah-mudahan cinta kalian tidak pergi dan kalau misalnya ada Anda juga yang punya masalah yang kurang lebih sama, kirimkan email ke bawah ini ya. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekarang kita nggak tahu nih gimana tuh nasibnya Tari di luar dengan bapaknya. Nggak bisa kita dapat gambar ya? Hah? Gimana nih? Dia tadi Furkon ngapain tuh? Apa saya penasaran, saya pengen lihat ah. Penasaran saya. Ya kita sana. Oke lah. Tutup. Ya, tutup. Oke. Terima kasih Umi, terima kasih Ibu-ibu, terima kasih Om Ben semuanya. Udah selesai kayaknya. Sampai jumpa besok, ya. Ya. Oh, jadi ceritanya udah ditutup nih, Neng? Udah. Oh, Neng yang nutup? Ribet. Oh iya bener. Ribet. Jangan lupa yang punya masalah, kirim email ke sini. Oke. Dan sampai jumpa di rumah Uya.